Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu. Romo, ada yang ingin saya tanyakan, Romo. Masih seputar Sang Patih Gajah Mada dan Sang Patih Kebo Iwa, Romo. Tentang pribadi mereka berdua, Romo. Ya, yang saya pernah baca kan, kalau dan ini pernah juga Romo sampaikan di video-video ya, bahwa Gajah Mada itu kan istrinya 3, kemudian ya setiap tempat ada gitu loh, Romo ya. Tetapi Kebo Iwa bahkan kawin pun tidak, Romo, dan tidak, ya tentu saja terus tidak ada putra ya, Romo ya, tidak ada anak. Kalau sepanjang yang Romo gali ini tentang informasi kedua tokoh ini, bagaimana, Romo? Ini memang beda ya di antara Sang Patih Gajah Mada dan Sang Patih Kebo Iwa. Iya. Sang Patih Gajah Mada sudah pernah kita tuturkan bagaimana beliau dengan mendapatkan istrinya, prosesnya bagaimana, Ya, itu ya. sudah. Namun sangat berbeda dengan Sang Patih Kebo Iwa. Iya. Sekali lagi dalam penelusuran, dalam keyakinan yang saya dapat, bahwa keduanya itu memang jiwa dan raga. Seperti halnya tentang ambisi dan nurani, ya, tentang emosi dan rasa kesadaran diri. Dan secara spiritual memang ini berbeda kayaknya ya, Romo ya. Berbeda, bertolak belakang. Kebo Iwa tidak seperti Gajah Mada, jelas. Ya. Ya. Gajah Mada ahli strategi, ahli politik, Ya. ahli tempur, Ahli perang. ahli perang, ahli pengatur strategi, Ya. kan, untuk menaklukkan Ya. ambisi. Ya. Namun Kebo Iwa sama seperti Gajah Mada, Ya. bedanya di ambisi. Namun dia lebih melakukan pendalaman diri, lebih banyak berdoa, lebih banyak bersemedi. Ilmu tempur ada, strategi ada, olah kanuragan ada. Dihabiskan, dia mempelajari terus, menjalankan spiritual yang dia yakini. Untuk apa? Untuk kemaslahatan. Jika Gajah Mada itu untuk menaklukkan lawan, dia harus mengunus pedang, mengunus keris, atau harus bertempur, maka Kebo Iwa tidak. Kebo Iwa dengan kasih sayang, dengan bahasa. Nah, ketika mereka menjadi Mahapatih, ini disibukkan oleh sesuatu tentang kenegaraan, membina kekuatan. Kebo Iwa pun membina kekuatan, namun tidak lupa mengajarkan tentang ketuhanan, tentang bagaimana seseorang itu juga harus ingat pada dewata, gitu kan. Dan banyak peninggalan Kebo Iwa yang abadi sampai sekarang, pura yang dibangunnya, ya kan, di mana ada tempat-tempat lain juga yang menjadi tempat dia bersemedi. Itu banyak bisa ditemukan. Bedanya seperti itu. Jadi Kebo Iwa tidak hanyut dengan kekuasaannya, Tidak hanya dengan duniawi. tidak gitu ya. hanyut dengan duniawi, Ya. namun dia tahu tugasnya sebagai Mahapatih. Ya.
dia menjaga Bali, menjaga kerajaan waktu itu agar tetap berdaulat penuh, tetap jangan sampai ditaklukkan, ya kan? Tapi dia tidak ingin menyerang kemanapun, dia cukup mempertahankan negaranya itu. Ya, jadi dari cerita itu, jadi bisa kalau saya boleh menyimpulkan, jadi seperti Gajah Mada lahir, kemudian Kebo Iwa batinnya gitu ya. Ya, gitu ya. Seperti itulah. Jadi maka kenapa waktu Gajah Mada secara entah itu paksaan, entah itu secara sukarela. Jadi ketika Gajah Mada meminta kepada Kebo Iwa untuk menyerahkan kerajaannya untuk kemudian dijadikan menjadi satu Nusantara, itu diberikan ya Romo. Kalau boleh dikatakan waktu itu mengalah kan berarti diberikan. Gini, mengalah tanda kutip ya. Mengalah dalam arti apa? Jika kita tadi berbicara masalah lahir dan batin, ya, lahir dan batin itu selalu bertarung, ya kan? Untuk sesuatu kebaikan. Ya. Di saat itu, ketika diminta menyerah, Kebo Iwa menyadari bahwa ini adalah hal yang baik. Namun ingat bahwa Kebo Iwa adalah seorang Mahapatih. Tentunya Mahapatih yang mempunyai raja, dia harus menghormati raja, menghormati bangsanya, menghormati rakyatnya, harus menjaga, jangan sampai diserahkan begitu saja. Maka pernah saya ceritakan di episode sebelumnya tentang bagaimana peristiwa itu mesti terjadi, gitu kan? Nah, Kebo Iwa memang sekali lagi memang beda dengan Sang Mahapatih Gajah Mada. Mungkin di Indonesia ini tidak banyak mengenal Kebo Iwa, ya, hanya Jawa, Bali atau orang-orang yang suka sejarah tentang bagaimana Sumpah Palapa itu lahir dan dimulai. Sebab ketika Sumpah Palapa itu lahir, dikumandangkan, Gajah Mada memulai dari ujung timur, ya kan, yaitu Bali dulu, untuk diawali. Seperti hanya beliau itu memegang satu filosofi bahwa matahari terbit dari timur akan tenggelam di barat. Maka ya secara kebetulan atau apa, banyak cerita, banyak legenda, banyak mitos tentang Kebo Iwa dan Mahapatih Gajah Mada, di mana keduanya itu ada dibilang mempunyai satu cerita, satu sejarah di Bali. Kalau begitu ini ya, boleh nggak ya? Saya menyimpulkan lagi seperti ini. Kalau mereka kedua tokoh ini sama-sama ingin berbakti pada Nusantara, pada negaranya masing-masing, dan akhirnya ketika Kebo Iwa juga mengabdikan dirinya pada kerajaannya waktu itu dengan cara memantapkan hatinya untuk tidak keluar dari sisi spiritnya, tidak keduniawiannya dikurangi gitu. Nah, Gajah Mada itu lebih pada sisi duniawinya dengan cara, tapi ini kan semua punya tujuan bahwa dia ingin memuliakan kerajaannya. Iya. Ya? Semua memuliakan kerajaannya. Iya, betul. Semua bercita-cita luhur. Iya, betul. Hanya bedanya seperti tadi, bagaimana kita mau menjelaskan tentang lahir dan batin. Iya. Ya, bedanya pada cara dia, ya. Kembali jika Gajah Mada itu menikah sebelum Sumpah Palapa. Dan ketika Sumpah Palapa, maka dia sudah tidak memikirkan keluarganya, karena ketika itu disampaikan bahwa dia tidak akan memakan buah palapa sebelum bersatunya Nusantara. Nah, makna buah palapa ini banyak versi sekali. Sedangkan Kebo Iwa sudah tidak memikirkan itu semua, karena yang dipikirkan adalah
menjaga ketika kerajaan ini ya. menjaga ini dan meningkatkan spiritual Laku Dharma. Ya. dari dia pribadi Ya. untuk para prajuritnya, untuk masyarakatnya. Ya. Itu yang dia jaga. Ya. Makanya hingga akhirnya untuk menaklukkan Bali, Gajah Mada mempunyai strategi. Dalam satu versi ceritanya adalah mengiming-imingi atau merayu bahwa Kebu Iwe akan dikawinkan dengan seorang putri dari kerajaan Majapahit, gitu loh. Ya. Nah, ini kita nggak akan bahas itu jebakan atau apa, Ya. tapi intinya sampai tanda kutip akhir hayatnya ya. Kebu Iwe masih sebagai seorang Kebu Iwe yang tidak boleh diketahui dibaca. bahwa dia pernah menikah atau apa, tidak ya Romo? Tidak, tidak pernah menikah. tidak ya? diketahui karena hal ini juga diperkuat oleh terah karang ya, Iya. di mana terah karang kuncing, Ya. di mana terah karang kuncing itu juga meyakini bahwa Kebu Iwe itu memang tidak mempunyai keturunan. Ya. Nah, terah karang kuncing itu terah adalah terah dari Dari ibunya Kebu Iwe. Kebu Iwe itu. Nah, ini yang baru kita dapat dalam penelusuran. Kenapa Kebu Iwe tidak memilih kawin pada seorang Satria Satria ya. Mahapati? Pejabat waktu itu ya. Begitu mudahnya Iya, loh. iya. Namun dia lebih memilih mendarmakan Iya. rasa diri dia, lahir batin dia untuk rakyat dan negaranya, tidak memikirkan diri sendiri. Matur nuwun Romo. Demikian perbincangan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam budaya.